डार्लिंग सोनू। Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Boot Police. Film yang dirilis tahun 2021 ini disutradarai oleh Pawan Kripalani dan dibintangi oleh Saif Ali Khan, Arjun Kapoor, Yami Gautam, dan Jacqueline Fernandez. Boot Police berkisah tentang dua pemuda yang menipu warga dengan mengaku sebagai pengusir hantu. Penipuan itu berakhir tragis karena mereka pada akhirnya secara tidak sengaja membangkitkan arwah gentayangan yang sesungguhnya. Penasaran seperti apa keseruan dari cerita film yang satu ini? Nah, Galovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan dua orang pengusir hantu yang bernama Vibhuti Vaidya dan Chiraunji Vaidya alias Chiku. ओहो, कहाँ गए? Malam itu, Vibhuti dan Chiku mendatangi sebuah rumah untuk mengusir hantu yang merasuki seorang wanita bernama Gudi. Ternyata Gudi hanya berpura-pura dirasuki oleh roh kakeknya. Ia menggunakan lensa kontak agar terlihat menyeramkan. Gudi bahkan menggunakan alat pengubah suara agar ia terdengar menyeramkan. Gudi melakukan itu karena ia tidak mau dipaksa menikah oleh keluarganya. Setelah terbongkar kedoknya, Gudi akhirnya bekerja sama dengan pengusir hantu tadi untuk mengerjai orang tuanya. Menurut Vibhuti dan Chiku, arwah kakek Gudi yang bersemayam di dalam tubuh cucunya menginginkan agar Gudi melanjutkan studinya ketimbang menikah. Orang tua Gudi yang ketakutan akhirnya percaya dan menuruti kemauan Gudi untuk kuliah. ये और कुछ नहीं, बचपन से छाती पे लिए बैठे हो. Vibhuti dan Chiku adalah kakak beradik. Mereka menekuni profesi sebagai pengusir hantu demi sesuap nasi. Chiku sebenarnya merasa bersalah melakukan pekerjaan seperti itu. Selain menipu orang-orang, ia juga terbebani saat menggunakan kitab wasiat pemberian ayahnya untuk dijadikan sebagai bahan penipuan. Konon, dengan kitab itulah mereka mengusir semua roh jahat. Sebaliknya, abang Chiku yang bernama Vibhuti ngotot. Ia berdalih melakukan itu dengan alasan untuk mencari nafkah. Dan lagi pula penipuan yang mereka lakukan justru menyelesaikan masalah orang-orang yang percaya kepada tahayul. मार्गदर्शन करेगी निर्भय बनो. Chiku rajin sekali membaca kitab pemberian ayahnya. Ia selalu membawa kitab itu kemana saja. Suatu hari, kitabnya terjatuh dan ditemukan oleh gadis bernama Maya. Maya kemudian mengembalikan kitab itu kepada Chiku. Kedatangan Maya ke tempat itu adalah untuk mencari dukun sakti yang bernama Ulat Baba. Namun, ia justru bertemu dengan seorang pria penipu yang mengaku sebagai anak dari Ulat Baba. Pria itu menamai dirinya Google Baba. Padahal Ulat Baba adalah ayah dari Chiku dan Vibhuti. Setelah tahu jika Google Baba menipu Maya dengan memanfaatkan nama besar ayahnya, Chiku memarahi Google Baba. Sementara Vibhuti, ia berusaha lari dari kejaran seorang inspektur polisi yang bernama Chedi. Chedi ingin menangkap Vibhuti karena penipuan dan dendam. Vibhuti dan Chiku akhirnya lari menggunakan van miliknya. Maya juga ikut serta bersama mereka setelah diajak oleh Chiku. Selama di dalam perjalanan, Maya bercerita tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Menurutnya, 27 tahun yang lalu, dukun sakti bernama Ulat Baba pernah mengusir roh di kediaman Maya di wilayah Silawar. Tetapi setelah kematian ayahnya, 2 minggu belakangan, kebun teh warisan orang tua Maya mendadak berhantu. Para pekerja takut bekerja dan beraktivitas saat malam tiba.
Maya mengaku bahwa ia pernah bertemu dengan hantu yang disebut Kikandi. Hantu itu dulunya pernah diusir oleh ulat baba, namun anehnya ia sekarang justru kembali muncul. Itu sebabnya Maya membutuhkan jasa Chiku dan Vibuti untuk mengusir hantu tadi. Vibuti setuju, asalkan Maya membayar mereka dengan sejumlah uang. Tetapi Chiku justru mengatakan bahwa mereka memberikan jasa pengusiran hantu secara gratisan. Maya memiliki adik perempuan yang cantik bernama Kanika. Kanika secara terang-terangan menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak menyukai kehadiran Vibuti dan Chiku. Sekalipun demikian, Vibuti cukup percaya diri bahwa suatu hari nanti, ketika menyaksikan kemampuan mereka melakukan pengusiran hantu, maka sikap Kanika akan berubah. चिरंजी बाबा वसीकरण स्पेशलिस्ट किचकंडी है ओ किचकंडी. Kehadiran Chiku dan Vibuti ternyata disambut baik oleh para pekerja teh. Mereka seolah menemukan secercah asa agar bisa terlepas dari semua rasa takut akan Kikandi. Di depan semua orang, Vibuti menyombongkan dirinya sebagai putra ulat baba. Ia bahkan menantang hantu Kikandi untuk muncul di depannya saat itu juga. Keberaniannya itu membuat takjub para warga, tetapi sebaliknya, Kanika semakin tidak menyukai Vibuti dan Chiku. जबरदस्ती थोड़ी ना खाया तूने इतना अच्छा मटन क्यों हाथ कर Seorang warga bernama Lata ingin BAB karena takut. Lata meminta istrinya untuk menemaninya. Lata bahkan meminta istrinya untuk bernyanyi saat ia berada di dalam toilet, sementara istrinya menunggu di luar. Kanika tidak percaya akan tahyul. Ia bahkan menghasut warga Silawar bahwa Chiku dan Vibuti bukan putra ulat baba. Chiku justru meyakinkan warga bahwa mereka adalah putra baba yang sesungguhnya. Dan mereka bahkan memiliki kitab wasiat pemberian ayahnya agar punya kekuatan mengendalikan Kikandi. Vibuti meminta warga untuk menghilangkan rasa takut mereka. Setelah disemangati, para warga juga dijampi-jampi oleh Vibuti, sehingga mereka punya keberanian untuk bekerja di malam hari. Sementara itu, Kanika sebenarnya ingin agar kakaknya Maya menjual kebun teh itu agar mereka bisa menetap di London dan membuka sebuah bar. Tetapi Maya enggan melakukan itu, karena perkebunan teh itu adalah warisan keluarganya. घबराओ मत, बाबा जी को बताओ क्या देखा तुमने उसके मम्मी अरे बाबा जी वो पिरामिड वाली मम्मी. Chiku bertanya kepada warga apakah mereka pernah melihat Kikandi dan seperti apa wujudnya. Namun tidak ada yang bisa menyebutkan dengan pasti seperti apa wujud hantu yang mereka lihat. Ada seorang anak kecil bernama Titli. Anak ini diam tidak bergeming saat diajak bicara oleh Vibuti. Vibuti sedang bermain-main dengan Titli dan mendadak ia ditelepon oleh polisi Cedi. Cedi mengancam bahwa ia akan segera menangkap Vibuti. Vibuti kemudian mematikan ponselnya dan mendadak Titli menghilang. अरे भाई जी कई बार जब देखे थे तो 5 साल के थे. Chiku kesulitan menemukan petunjuk terkait hantu Kikandi dari warga desa Silawar. Ia kemudian mendatangi Maya. Menurut Maya, di desa itu ada satu pria yang masih hidup saat Kikandi menghantui desa mereka 27 tahun yang lalu. Orang itu adalah Santo. आपकी मदद चाहिए. एक दिन शाम को गांव की सारी औरतें Santo menceritakan bahwa ia dan istrinya dulu bekerja sebagai pemetik teh. Suatu hari istri Santo yang bernama Manju kesurupan hantu Kikandi dan ia membunuh 2 warga setempat. Manju kemudian menghilang di dalam hutan. Ayah Chiku yang bernama Ulat Baba didatangkan untuk mencari Manju. Baba berhasil mengurung hantu yang merasuki Manju dalam sebuah lingkaran suci. Ia berhasil mengusir Kikandi di dalam tubuh Manju dan memasukkan arwah Kikandi itu ke dalam sebuah kendi. Kendi itu disimpan di sebatang pohon dan selama tidak ada orang yang membuka segelnya, maka warga Silawar akan aman dari Kikandi. Santo mengatakan bahwa hantu itu terlalu kuat. Chiku dan Vibuti tidak akan mampu menangkapnya. Santo bahkan kehilangan matanya ketika ia berusaha untuk menangkap Kikandi. हम तांत्रिक है, तांत्रिक शिकारी शंभू नहीं. अब गूगल मैप है क्या? रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ. Chiku dan Vibuti masuk ke dalam hutan dan menemukan tempat di mana ayahnya melakukan ritual menangkap Kikandi. Sebenarnya Vibuti enggan ke sana, tetapi Chiku memaksanya.
Ciku serius ingin menolong warga desa dari gangguan Ki Kandi. Mereka akhirnya berhasil menemukan kendi tempat penyimpanan roh Ki Kandi. Anehnya, kendi itu masih utuh tersegel. Itu artinya ada orang yang sengaja menakut-nakuti warga dengan menjadi hantu Ki Kandi palsu. Vibhuti tidak mempercayai tahayul. Ia kemudian memecahkan kendi itu. Ia yakin ayahnya juga menipu warga dengan berpura-pura menjadi pengusir hantu. Vibhuti bahkan membuang tulang yang ada di dalam kendi itu. Seekor anjing bernama Sonku membawa tulang Ki Kandi ke kamar Maya, tepatnya di bawah ranjang. Setelah itu, Sonku berlari keluar karena ketakutan. Maya ketakutan ada sesuatu di bawah ranjangnya. Ia meminta Ciku dan Vibhuti untuk memeriksa kamar itu. Saat membuka pintu, tangan kanan Ciku mendadak kejang-kejang. Ia bingung, tetapi abangnya mengatakan bahwa hal itu adalah refleks karena Ciku ketakutan. Saat masuk ke dalam, Ciku menemukan tulang di bawah ranjang. Ia mulai menyalahkan abangnya yang memecahkan kendi itu. Setelah itu, Ciku mulai membaca mantra berdasarkan kitab yang ayahnya tulis. Saat Ciku membaca mantra, hantu Ki Kandi sempat muncul melalui langit-langit kamar Maya dan siap menerkam Vibhuti tanpa sepengetahuan mereka. Namun serangannya batal saat Ciku selesai baca mantra. Ciku akhirnya memasang boneka pelindung agar kamar Maya terhindar dari Ki Kandi. Ciku dan Vibhuti bahkan berdebat alot. Ciku akan melakukan ritual roh darah untuk menyegel Ki Kandi saat malam purnama tiba. Tetapi Vibhuti tidak menyukai tindakannya itu. Vibhuti tidak ingin terlibat dengan hal-hal konyol yang bisa membahayakan nyawa mereka. Ciku tetap bersikeras untuk menolong Maya dan warga desa. Ia akan melakukan ritual itu berdasarkan kitab milik ayahnya. Setelah itu, mendadak boneka yang dipasang Ciku diambil seseorang. सादर प्रणाम। Seseorang menyamar menjadi Ki Kandi untuk menakut-nakuti Maya. Pria itu adalah Hari, manajer perkebunan teh. Hari mengaku bahwa ia menakut-nakuti semua orang atas instruksi dari Kanika. Tidak lama setelahnya, Kanika datang ke ruangan itu. Kedok Kanika terbongkar oleh Vibhuti. Kanika sengaja ingin menebarkan teror Ki Kandi di desa itu agar Maya menjual perkebunan teh. Dengan demikian mereka bisa pindah ke London dan membuka usaha di sana. Vibhuti akhirnya menawarkan dirinya untuk bekerja sama dengan Kanika dengan syarat ia diberikan sejumlah uang. Kanika setuju. Malam purnama tiba, Ciku melakukan ritual roh darah untuk menangkap Ki Kandi. Tetapi Vibhuti dan Kanika justru ingin menghalang-halangi ritual itu. Vibhuti memberikan Ciku yogurt yang sudah dibubuhi obat tidur. Saat ritual berlangsung, warga berkumpul untuk menyaksikannya. Tetapi sayang, Ciku mengantuk berat yang membuat ritualnya digantikan oleh Vibhuti. Agar menakut-nakuti warga, Vibhuti berpura-pura akting mengusir hantu. Sedangkan Kanika dan Hari dari tempat tersembunyi siap melakukan trik yang membuat warga percaya jika Ki Kandi ada di sana. Di sisi lain, Ciku justru tertidur. Vibhuti mengatakan kepada warga jika hantunya benar-benar kuat yang membuat saudaranya Ciku meninggal dunia. Warga kemudian diminta untuk meninggalkan desa itu. Ketika Kanika menjerit, semua orang bubar dan segera meninggalkan desa Silawar. Maya diserang Ki Kandi. Ia jatuh pingsan dan saat tersadar, Maya merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Ki Kandi ternyata merasuki Maya. Keesokan harinya, Vibhuti menagih bayarannya dari Kanika. Kanika tidak mau membayar Vibhuti. Ia berusaha mengalihkan perhatiannya dengan menggoda Vibhuti. Vibhuti tetap ngotot ingin mendapatkan bayarannya saat itu juga. Karena terdesak, Kanika akhirnya membongkar kedok bahwa Vibhuti memberikan obat tidur kepada adiknya. Mengetahui penipuan itu, Ciku marah.
Tidak lama setelah itu, polisi Cedi muncul dan menangkap Vibuti dan Ciku. Ternyata Cedi punya dendam pribadi dengan ayah Ciku. Tuan Ulat Baba dulunya pernah menikahkan Cedi dengan seekor kambing ketika ia berusia 12 tahun. Konon, Baba melakukan itu agar menghindarkan Cedi dari serangan roh jahat. Saat bertemu hantu, Cedi diminta Ulat Baba untuk mengembek seperti kambing. Sejak saat itu, Cedi jadi bahan tertawaan orang-orang. Karena itulah, Cedi membenci penipuan yang dilakukan oleh keluarga Tuan Ulat Baba. Dan ia melampiaskannya kepada Ciku dan Vibuti. Mobil yang dikemudikan Cedi mengalami kecelakaan. Cedi pingsan. Sementara Ciku dan Vibuti selamat. Ciku memilih kembali ke desa itu untuk memberitahu Maya terkait apa sebenarnya yang terjadi. Ciku tidak menyukai sikap kakaknya yang dianggap tidak bertanggung jawab. Kata-kata Ciku memancing amarah Vibuti. Vibuti kemudian memukuli Ciku. Vibuti merasa kecewa karena Ciku memvonis dirinya sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal sejak berusia 10 tahun, ketika ayah dan ibunya meninggal dunia, Vibuti adalah orang yang membesarkan Ciku. Karena saling bersikeras, mereka berdua kemudian memilih jalannya masing-masing. Vibuti bertemu kembali dengan anak kecil yang bernama Titli. Ia mengira jika Titli adalah anak warga desa Silawar. Vibuti menggendong Titli dan membawanya kembali ke desa. Sementara itu, polisi Cedi sudah siuman dari pingsannya dan ia menodongkan pistol kepada Vibuti. Vibuti kemudian berkata, "Jangan menembak, Pak. Anda akan melukai anak ini." Mendadak Titli hilang dari gendongan Vibuti dan muncul di belakang Cedi. Dan sejurus kemudian, Titli ternyata adalah hantu. Ia menyelamatkan Vibuti dari tembakan Cedi. Vibuti akhirnya percaya jika hantu itu memang ada. Ia berlari ketakutan. Itu Papa Ci. Ciku datang kembali ke desa namun kehadirannya membuat warga desa justru ketakutan. Karena mereka mengira jika Ciku sudah mati saat acara ritual roh darah berlangsung. Ciku bingung niatnya menolong warga namun ia malah dijauhi. Ia kemudian berteriak meminta petunjuk dari ayahnya terkait apa yang harus Ciku lakukan. Mendadak abangnya muncul di sana. Vibuti mengaku bahwa selama ini Ciku benar. Hantu ternyata benar-benar ada karena Vibuti melihat sendiri kemunculannya. Vibuti meminta maaf. Ia mengatakan bahwa setiap kali tangan kanan Ciku kejang-kejang, itu artinya ada hantu di sekitar Ciku. Seketika, tangan kanan Ciku kembali kejang-kejang yang artinya ada hantu di sekitar mereka. Maya, overreacting now and look at me. मैडम Kanika bersembunyi ketakutan. Kanika akhirnya mengaku jika benar-benar ada hantu di tempat itu. Terbukti Maya kerasukan dan ia menangkap Hari. Kanika kemudian meminta bantuan Vibuti dan Ciku untuk menolong kakaknya Maya. Setelah itu polisi Cedi masuk ke ruangan tersebut. Mendadak Cedi diserang oleh Maya yang sudah kerasukan Kikandi. Hantu itu menanyakan di mana Titli. Karena ketakutan, Cedi kemudian menjawab. Cedi menuruti saran Ulat Baba untuk mengembek seperti kambing saat ia bertemu hantu. Jurus yang disarankan Ulat Baba ternyata manjur. Hantu tadi memilih pergi meninggalkan Cedi. याद आया Ciku diserang oleh Kikandi. Di saat itulah Vibuti menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang kakak. अबे मंत्र पढ़ो बे Kikandi menyerang Vibuti. Ciku berusaha menolong kakaknya dengan membacakan mantra dari kitab yang diberikan ayahnya. Mantra itu terbukti ampuh. Maya tidak bisa menyentuh Ciku. Sebaliknya, Ciku bahkan berhasil mengusir roh jahat itu dari tubuh Maya. Ciku mengaku bahwa dirinya tidak membunuh Kikandi. Ia hanya membaca mantra untuk mentransfer roh dan sekarang roh Kikandi justru masuk ke dalam tubuh kakaknya Vibuti. Ciku meminta Maya dan Kanika untuk melarikan diri, sementara ia harus menyelamatkan abangnya. Maya dan Kanika akhirnya menemukan manajer perkebunan mereka yang bernama Hari. Hari ternyata selamat sekalipun ia pernah diculik oleh Kikandi. Ciku diserang Kikandi dalam wujud Vibuti. Saat Ciku sekarat, Vibuti sadar bahwa ia menyakiti adiknya sendiri.
Vibuti kemudian berniat bunuh diri. Beruntung aksinya itu dihentikan oleh Ciku. Sesaat kemudian roh Kikandi kembali menguasai Vibuti yang membuat Vibuti kembali menyerang Ciku. Di saat itulah Maya kembali masuk ke ruangan itu. Ia memanggil nama Titli. Ternyata saat kerasukan arwah Kikandi, Maya merasakan derita yang dirasakan oleh hantu itu. Ciku kemudian menyentuh Kikandi dan ia juga bisa merasakan apa yang diderita oleh hantu itu. Ternyata hantu itu adalah ibu dari Titli dan ia bekerja sebagai seorang pelayan. Suatu hari, ibu Titli memukul majikannya karena majikannya ingin memperkosa dirinya. Ia dan anaknya kemudian lari ke dalam hutan. Ibu Titli meminta anaknya untuk bersembunyi. Sementara ia sendiri ditangkap dan dibakar hidup-hidup oleh majikannya. Setelah mengetahui semua hal itu, Ciku membawa Kikandi untuk mencari anaknya Titli. Setelah puas mencari, Kikandi akhirnya menemukan anaknya Titli. Film ditutup dengan adegan di mana Vibuti berhasil mempertemukan Kikandi dengan anaknya Titli, sehingga arwah mereka bisa tenang di alam sana. Ciku merasa bangga dengan abangnya itu. Tidak lama setelahnya, polisi Cedi muncul di TKP. Ia bangga kepada Ciku dan Vibuti karena telah berhasil mengusir hantu. Setelahnya, Cedi menjuluki mereka dengan sebutan polisi hantu. Dan film pun berakhir.